Selamat pagi jemaat dan juga umat GKI Saman Hudi. Pada hari ini pada tanggal 26 Mei 2025 kita akan melaksanakan doa pagi sebelum kita beraktivitas dan juga kita bekerja. Namun saudara-saudara, marilah kita mulai doa pagi dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur atas berkat dan juga anugerah-Mu. Kami hendak untuk beraktivitas dan juga bekerja pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami akan memulainya dengan sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan, sapaan firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah sapaan firman-Mu boleh menjadi terang atas kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami hendak mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita baca menurut 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat 16 sampai dengan yang ke-22. Kita akan membaca dari 1 Tawarik 12 ayat 1 Tawarik 12 ayat 16 sampai dengan yang ke-22. 1 Tawarik 12 ayat 16 sampai dengan yang ke-22 yang berbunyi demikian. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita." Ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, saudara-saudara, adalah support system. Ayat yang menjadi ayat utama kita pada hari ini dari 1 Tawarik 12 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. "Kami ini pihakmu, hai Daud, dan besertamu, hai anak Isai, damai sejahtera dan damai sejahtera bagi penolongmu, sebab Allahmu ialah penolongmu." Saudara, berbicara mengenai manusia tentunya akan membutuhkan manusia lainnya untuk dapat hidup. Bohong jika kita berbicara manusia dapat hidup sendiri. Sedangkan pada faktanya dan kenyataannya, seorang manusia akan membutuhkan sesamanya untuk dapat hidup. Hal ini bisa juga kita jabarkan menjadi support system atau sistem pendukung. Akan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nggak bisa manusia hidup sendiri. Manusia akan menjadi versi terbaiknya jika ia bertumbuh dan berkembang, jika mendapatkan support system atau sistem pendukung yang baik. Seseorang akan berbentuk dan juga bertumbuh dengan lebih baik jika ia menemukan support system atau lingkungan yang turut mendukung ia dalam bertumbuh. Jika support systemnya tidak baik, maka hasilnya pun juga akan sebaliknya. Maka dari itu, berbicara mengenai support system, kita tentunya membutuhkan dukungan dari orang-orang yang kita percaya. Kita membutuhkan dari
sosok-sosok orang-orang yang menurut kita itu adalah sosok yang dapat membuat kita bertumbuh. Tentunya orang-orang ini adalah orang-orang yang kita percaya. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita melihat salah satu sosok raja yang sungguh luar biasa, ia adalah Daud. Daud pada saat itu mengalahkan begitu banyak tentara dan pihak lawan. Daud merasa bahwa ia menang karena juga dia merasakan karena ada orang lain yang turut mendukung dan menopang dia. Tak lupa juga karena peran Tuhan di dalamnya. Begitupun juga saudara-saudara, ketika Daud dimusuhi dan hendak dibunuh oleh Raja Saul, Daud mendapatkan perlindungan juga dari Yonatan. Daud mungkin tidak akan hidup jika dia tidak mengenal atau Tuhan tidak mengirimkan orang-orang yang menjadi support sistemnya dia. Ketika Daud menjadi Raja Israel pun dan berjuang untuk menyatukan suku-suku Israel yang terpecah, Daud juga tentunya mendapatkan banyak sokongan dari pihak-pihak lain. Daud pun mempelajari dengan seksama bahwa orang-orang yang menyatakan dukungan kepadanya, Daud memilah, Daud gak mau kecolongan, Daud begitu teliti. Ia ingin melangkah bersama dengan orang-orang yang turut ia percaya, yang tidak akan mengkhianatinya dan juga tidak akan membuat Daud terjerumus. Support system yang baik adalah support system yang dipilih dengan bijaksana, dan Daud melakukannya itu. Karena Daud juga memilih dengan kebijaksanaan itu ya datangnya juga daripada Tuhan, dan roh Tuhan menyatakan kepada Daud orang-orang yang pantas ia percaya. Orang-orang yang datang kepada Daud juga harus menyadari siapa nih penolongnya Daud, siapa sih yang membuat Daud ini menjadi begitu besar. Orang-orang di sekitarnya juga menyadari siapa penolong Daud, yaitu Tuhan Allah. Melalui seleksi dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, Daud pun mendapatkan mereka dan juga memilih mereka menjadi kepala pasukan. Sehingga saudara-saudara, hingga ribuan tahun yang lalu sampai dengan sekarang kita mengenal Raja Daud adalah raja yang sungguh luar biasa, yang terkenal di sejarah orang Yahudi dan juga di dalam Alkitab kita sudah tercatat di dalamnya. Daud menjadi orang yang besar itu juga karena Tuhan yang mengirimkan support system yang baik. Itu juga karena Daud yang turut berdoa, Daud yang juga turut memilih di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudara, para kepala pasukan Daud yang percaya kepada Daud, yang saling mendukung, yang saling bekerja sama adalah sistem pendukung atau support system yang sangat baik bagi Daud. Kita juga membutuhkan support system, saudara-saudara. Kita nggak bisa hidup sendirian. Jika mau bertumbuh, jika mau menjadi versi terbaik dalam diri kita, maka kita diajak untuk mencari support system yang baik. Sudahkah saudara-saudara kita hidup di dalam lingkungan yang baik? Sudahkah saudara-saudara kita bergaul dengan orang-orang yang turut membentuk diri kita menjadi versi yang terbaik dalam diri kita? Atau masihkah saudara-saudara kita justru hidup dengan lingkungan yang justru membuat kita menjadi jatuh, atau justru kita hidup dalam lingkungan yang menjerumuskan kita ke dalam kejatuhan? Saudara-saudara, memang kita nggak berperang seperti Raja Daud, memang kita nggak menghadapi musuh-musuh yang hendak membunuh kita gitu ya dalam masalah kita hidup sehari-hari. Namun saudara-saudara, dari firman kita pada hari ini mau mengajak saudara dan juga saya untuk mencari support system yang baik, karena kita memerlukan orang-orang yang dapat dipercaya, yang membuat kita bisa berbagi berbagai pergumulan dan juga harapan, yang bisa membuat kita terus dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, support system yang baik tentunya Tuhan akan kirimkan. Namun jangan lupa saudara-saudara, banyak serigala yang berbulu domba di antara kita. Kita pun diajak untuk memilih support system yang baik, di mana hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan harus kita miliki. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan memilih secara baik-baik, supaya kita juga gak kecolongan. Itu juga menjadi tugas penting yang harus kita lakukan.
Marilah kita memilih dengan bijaksana orang-orang mana yang perlu kita percaya, sehingga dapat membentuk diri kita, kita dapat menjadi versi diri kita yang terbaik karena hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Mari saudara, kita mencari, kita perlu membuat juga sistem yang baik dalam lingkungan kita, sehingga dengan bersama orang-orang yang positif dan juga turut suportif kepada kita dapat menjadi bertumbuh dan berdampak bagi orang-orang sekeliling kita, sehingga kita dapat bekerja sama, kita dapat membangun aura yang positif di lingkungan kita juga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam setiap permasalahan pergumulan kami, di mana ya Tuhan kami diajak untuk mencari support system yang baik. Kami menyadari ya Tuhan bahwa sebagian dari kami juga masih hidup dalam lingkungan yang tidak turut membangun, namun turut menjatuhkan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dari hikmat dan kebijaksanaan-Mu saja yang boleh menuntun langkah-langkah setiap kami, agar kami boleh memilih orang-orang yang dapat mendukung kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu pada hari ini dapat menguatkan dan menopang setiap kami, agar kami pun dapat menemukan support system yang baik di lingkungan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah tinggal diam, namun Engkau mengirimkan orang-orang yang baik kepada setiap kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus membentuk kami, Engkau terus menggiring kami, Engkau terus menuntun langkah-langkah setiap kami, sehingga hidup kami dapat benar di hadapan-Mu. Hidup kami dapat terus Kau pimpin dalam terang iman kami kepadamu. Demikianlah doa kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.